menguji target kenaikan terdekatnya di 2400 ya teman-teman ya. Kalau dia bisa breakout 2400, dia ada potensi bisa ke level 2500 ya teman-teman. Nah, di sini juga ada pola candle hammer yang terbentuk. Jadi itu juga konfirmasi sinyal untuk bullish continuation ya teman-teman ya. Oke, untuk bank sendiri kita lihat selain dari teknikal, kita juga mempertimbangkan dari story fundamentalnya yang semakin kesini semakin menarik nih teman-teman. Karena dari bank itu ada info bahwa bank akan berkolaborasi dengan startup Evermost nih teman-teman. Nah, ini untuk memperluas ekosistem digitalnya ya. Jadi kalau kita lihat bank ini juga sebenarnya banyak kolaborasi dengan platform-platform startup digital nih. Bank itu kemarin udah kolaborasi dengan Halodoc, kemudian juga dengan Google Cloud ya teman-teman. Lalu juga ada Alfamart, bank juga berkolaborasi dengan Alfamart. Nah, ditambah lagi bank juga akan berkolaborasi dengan Evermost nih. Jadi Evermost ini adalah platform startup digital yang menjual kebutuhan-kebutuhan muslim ya teman-teman ya. Jadi kita lihat ini juga akan memperkuat dan juga memperbesar ekosistem digital dari Bank Aladin Syariah sendiri. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan. Oke, ini banyak yang tanya, saya ambil yang terbanyak ya teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama, oke, Arto. Oke, banyak yang tanya Arto juga. Kita lihat secara teknikal untuk Arto. Untuk Arto, sebentar teman-teman. Nah, untuk Arto kita lihat dia itu kemarin ditutup menguat 1,64% ya teman-teman. Di sini memang Arto sudah mencoba untuk technically rebound sejak tanggal 15 Februari. Dia selalu membentuk higher high, higher low. Dan kemarin di perdagangan Jumat kemarin itu juga masih ditutup menguat 1,64% dengan volume yang stabil juga ya. Volumenya juga masih cukup kuat. Stokastiknya juga belum di area oversold. Jadi kita lihat masih ada ruang kenaikan untuk Arto sendiri. Mungkin dia akan menguji resisten terdekat di sekitar 16.275 ya teman-teman. Ini resisten terdekatnya di 16.275 sampai 16.300. Dan selain dari teknikal, kita juga lihat bahwa asing itu masih net buy besar ya teman-teman di saham Arto ini. Bahkan kemarin itu asing tercatat paling banyak net buy saham Arto. Dia udah asing beli 132 miliar untuk regular market. Jadi kita lihat untuk Arto pun masih ada potensi untuk menguat. Mungkin akan menguat di 16.275. Pertimbangkan untuk cut loss jika Arto ini break di level 14125 ya teman-teman ya. Oke, untuk Arto kemudian ada lagi yang tanya. Oke, banyak yang tanya Amar ya teman-teman. Oke, Amar. Bank Amar Indonesia, kalau kita lihat secara teknikal, ya untuk Bank Amar di perdagangan Jumat kemarin itu ditutup ARB ya teman-teman ya, di batas bawahnya minus 6,99%. Ini di sini transaksinya volumenya menguat ya. Mungkin untuk Amar sendiri kita lihat dari indikator teknikal stokastiknya dia di area dia di area oversold, MACD-nya di level yang positif. Nah, untuk Amar resisten terdekat ada di sekitar 400. Pertimbangkan untuk cut loss jika Amar break di level 344 ya teman-teman. Itu untuk Amar. Oke, kemudian ada lagi yang tanya. Oke, ini saya pilih yang terbanyak ya teman-teman. Pertanyaan terbanyak. Oke, ada lagi yang tanya MTEK menjadi stok pick kita. Kita masih yakin MTEK potensial ya teman-teman. Dari momentum teknikalnya pun ada potensi menguat. Oke, kemudian ada yang tanya ke pick. Oke, ke pick.
KPIG ya teman-teman. Sebentar. Untuk KPIG ya, untuk KPIG kemarin itu di Jumat 18 Februari 2022 kita lihat dia masih ditutup menguat 7,50%, dan memang ke peak ini dia sebenarnya masih berada dalam fase uptrendnya ya teman-teman, karena dia selalu membentuk higher high higher low. Tapi kemarin itu dia ada long upper shadow candle, dimana ini ada potensi untuk pullbacknya itu cukup kuat ya teman-teman ya, tekanan jualnya cukup tinggi sehingga dia sempat dibawa ke highest-nya di 140, tapi tidak mampu ditutup di 140 ya, bahkan ditutupnya di 129. Nah ini ada sinyal untuk dia ada sinyal untuk distribusi. Jadi untuk ke peak mungkin teman-teman harus jaga-jaga, pertimbangkan untuk cut loss jika ke peak ini break di 117 ya teman-teman ya. Jadi untuk ke peak ini saran saya sih mendingan fast trade aja. Teman-teman yang memang belum punya sebaiknya jangan masuk di level saat ini ya teman-teman ya. Pertimbangan untuk wait and see dulu. Akan menarik kalau dia mungkin akan menarik masuk kalau dia hari ini dibuka menguat di atas 129 ya teman-teman, level penutupannya kemarin. Tapi kalau hari ini dia dibuka di bawah level tersebut, dia ada potensi untuk bergerak turun gitu. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya pun kalau dia hari ini dibukanya di bawah level penutupan kemarin 129, boleh dipertimbangkan untuk taking profit dulu ya teman-teman untuk ke peak. Oke, kemudian ada lagi yang tanya ada yang tanya ini silo. Silo ya. Untuk saham silo atau siloam ya teman-teman. Oke, untuk silo kita lihat di sini di perdagangan kemarin itu ditutup di level 8025 ya teman-teman ya. Nah, untuk silo dari indikator stokastik dia ada potensi untuk menguat, dia bergerak di neutral area dan bergerak up, MACD-nya golden cross, bergerak menuju ke level yang positif ya teman-teman, walaupun masih di area negatif. Nah, untuk silo sendiri dia berpotensi untuk menguji resistensinya di sekitar area 8150. Pertimbangkan untuk cut loss jika silo ini break di 7925 ya teman-teman. Ini untuk silo. Nah, di sini untuk silo dari indikator volume dia belum cukup kuat. Jadi silo mungkin kita prediksi dia masih bergerak konsolidasi aja ya teman-teman ya. Dia akan confirm uptrend kalau dia udah breakout di atas 8.400 ya teman-teman. Itu area resistance sideways-nya yang cukup kuat juga. Tapi untuk bisa ke 8.400 mungkin jangka pendek dia harus breakout di 8150 dulu. Oke, kemudian ada lagi yang tanya. Ada yang tanya saham BWPT ya teman-teman. BWPT. Ya, untuk saham BWPT kemarin itu di perdagangan Jumat 18 Februari 2022 dia masih ditutup menguat 6,02%. Dia ditutupnya di level 88 ya teman-teman. Nah, di sini untuk BWPT sendiri dia membentuk pola bullish harami ya teman-teman. Jadi body candle hijaunya itu cukup tebal menutup body candle merah di hari sebelumnya yang lebih besar lagi. Kemudian dari sisi volume dia juga ada kenaikan dibanding beberapa hari sebelumnya. Stokastiknya bergerak ke bawah. Kemudian MACD-nya di area yang positif, di level yang positif. Nah, untuk BWPT resisten terdekat ada di sekitar resisten terdekat di 92. Pertimbangkan untuk cut loss kalau BWPT ini break di level 83 ya teman-teman. Ini untuk BWPT. Saran saya juga fast trade aja atau trading cepat aja untuk saham BWPT. Oke, mungkin satu saham lagi saya jawab yang banyak ditanyakan adalah saham
banyak yang tanya Aba. Oke, Aba ya teman-teman. Untuk Aba atau Mahaka Media Tbk ya teman-teman. Aba kemarin ditutup di batas bawahnya di level 352. Dia kemarin tutup ARB ya teman-teman ya, minus 6,93%. Nah untuk Aba ini dari sisi indikator stokastik dia juga dead cross, bergerak ke bawah dan udah di level-level overbought-nya juga. MACD-nya di area yang positif. Nah, untuk ABA dia masih ada potensi untuk kembali melemah ya, teman-teman. Mungkin menguji supportnya di 318. Untuk ABA kita lihat memang dia itu sudah rally sejak awal Februari. Jadi jadi pelemahan beberapa hari lalu ya, dia udah melemah 3 hari berturut-turut. Pelemahan ini juga kita bisa lihat untuk tekanan jual yang tinggi dari ABA, sehingga ada potensi dia masih bisa bergerak turun nih teman-teman, menguji ke level 318. Nah untuk teman-teman yang udah punya, boleh pertimbangkan untuk realisasikan profitnya ya, karena udah rally-nya juga dari awal Februari, ya silakan untuk teman-teman realisasikan profitnya. Tapi kalau teman-teman yang belum punya, sebaiknya tunggu aja dulu. Kalau dia berhasil mempertahankan level supportnya ya, dia tidak break di sekitar level 300-an, mungkin boleh teman-teman koleksi di level tersebut gitu. Oke, ini mungkin sekian dari saya karena keterbatasan waktu juga harus disudahi ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya dan mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terjawab. Saya juga mau menyampaikan bahwa di dalam pasar modal ini kita ada lembaga regulator ya teman-teman, self regulatory organization. Di antaranya itu ada bursa, ada KPI sebagai lembaga clearing, kemudian ada SIPF di mana nasabah itu juga dilindungi gitu ya, dan juga ada KSEI ya teman-teman. Nah untuk KSEI, Custodian Central Effect Indonesia, ini teman-teman bisa akses websitenya KSEI ya teman-teman ya, untuk melihat portfolio investasi yang teman-teman punya dari saham, reksadana, itu bisa teman-teman cek. Mungkin teman-teman boleh buka di www.access.ksei.co.id. Kalau teman-teman belum registrasi, silakan registrasi dengan mengisi data diri. Nanti kalau teman-teman memang sudah registrasi, silakan tinggal melakukan login aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengakses KSEI tersebut untuk melihat portfolio investasi teman-teman dengan akurat gitu. Oke, mungkin itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan dan